Nah, narasumber yang kali ini yang ada di samping Bella membawa cerita yang lebih menarik dari episode-episode sebelumnya. Yuk kita simak. Teman-teman, untuk narasumber kali ini, dia punya banyak cerita yang sangat menarik dan pastinya lebih hot ya dari episode sebelumnya. Kenalan dulu yuk. Halo Kak Cici. Halo Kak Bella. Apa kabar Kak Cici? Alhamdulillah baik. Makasih lah udah sempetin waktunya buat main ke program kita di Open BO. Aku juga makasih udah diundang ke sini. Ya, sama-sama. Pasti Kak Cici kesini pasti punya cerita menarik dong. Yang banyak. siap kita bagi-bagi ke teman-teman Open BO. Banyak, aku punya banyak cerita. Oke, nah sebelumnya Kak Cici sekarang kesibukannya apa? Aku sekarang jadi marketing freelance di salah satu bar di kota Bandung. Oke, sebelumnya Kak Cici orang Bandung kah? Aku orang Bekasi tapi udah lama tinggal di Bandung. Jadi aku betah di Bandung. Gimana? Bandung adem kan? Iya, adem. Hanya pada ganteng. Itu jelas. Saya juga sama di sini betah. Oke, kita lanjut ya Kak Cici. Kak Cici, ada hal menarik apa nih yang bakal Kak Cici sharing ke buat teman-teman Open BO di sini? Aku mau cerita pengalaman aku beberapa bulan kerja di Jakarta. Oke, kerja di Bandung udah lama di sini? Kalau di Bandung aku dari SMA di Bandung. Cuma karena aku baru pisah sama mantan suami aku, jadi aku kemarin kerja di Jakarta selama beberapa bulan. Oh, jadi Kak Cici ini sempat divorce itu di tahun berapa? Baru 3 bulan yang lalu. Baru 3 bulan yang lalu. Berarti masih janda kembang ya teman-teman ini kita. Terus ke Jakartanya? Aku baru pulang sebulan yang lalu. Aku baru pulang dari Oh, Jakarta. jadi dari Jakarta tuh 1 bulan. Nah, jadi Kak Cici ini bakalan cerita ya pengalaman kerjanya di Jakarta seperti itu. Oke, gimana nih awalnya? Jadi aku kan pisah sama suami. Aku diancam mau dibunuh sama mantan suami aku. Jadi aku kabur bawa anak aku 1. Aku kabur ke Bekasi. Aku mulai cari pekerjaan karena aku nggak bawa apapun dari Bandung. Dan akhirnya aku dapat loker di Instagram. Iya. Lokernya itu jadi LC. Dan expect aku itu LC itu cuma nemenin minum. Di Jakarta. Iya. LC sendiri tuh nih teman-teman yang belum tahu, LC itu jadi ladies club ya. Mau klub apapun, misalkan klub karaoke segala macam bisa kan ya. Masuknya pokoknya pekerja malam gitu kan seperti itu. Terus di klub apa di karaoke? Aku di klub kebetulan. Di klub. Oke. Terus perjanjian awalnya gimana tuh? Sistem Jadi gajinya? ketika aku datang dari Bandung, dari Bekasi ke Jakarta itu, aku di screening sama agensinya. Dilihat katanya ini masuknya ke grade A, grade B, atau grade C gitu. Karena per vouchernya beda harga. Iya. Kebetulan aku masuk ke grade A. Untuk voucher nemenin minum doang itu 400.000 si tamu yang bayar ya. Untuk pertamanya mereka nggak ngomong ada potongan untuk ini itu, tapi mereka bilang mereka nyediain mes. Iya. Mereka bilang nggak wajib BO. Terus mereka juga bilang untuk seragam, dokter dan lain-lain itu udah difasilitasin. Gitu. Iya. Oke, lanjut. Aku kerja dari jam 4 sore sampai jam 4 malam, 12 jam. Jam 4 sore sampai jam 4 pagi berarti masuknya ya? Iya. Oh. 12 jam aku kerja. Kadang itu tuh kayak misal cuma nemenin satu tamu nih, ini satu tamu cuma bukain satu voucher 1 jam. Udah beres, nanti ada tamu lagi yang pilih gitu, ganti tabel lagi gitu-gitu. Cuma itu LC-nya, total LC di klub yang aku kerja itu ada 150 orang. Satu agensi? Beda-beda agensi. Oh iya. Nah, aku kerjalah sehari bisa dapat 4 voucher, 5 voucher gitu. Menurut aku ya, karena aku baru kerja lagi setelah aku jadi ibu rumah tangga, itu tuh penghasilan dari uang tips dan dari vouchernya juga udah lumayan Banget, iya, pasti Iya. lumayan banget. Apalagi kalau misalkan di dunia malam tuh cepat banget kan, cari uang itu paling cepat tuh di dunia malam. Oke, lanjut. Dan karena aku taunya perjanjian di awalnya itu potongan-potongannya itu belum jelas, karena mereka juga nggak ngasih tahu. Jadi mereka suruh aku langsung kerja, biar aku langsung kerja. Jadi tahu kerjanya kayak gini loh, cuma nemen minum doang, dikasih segini belum tipsnya gitu. Sampai akhirnya aku dapat satu tamu dari Jepang, orang Jepang, benar-benar orang Jepang. Dia tuh masih muda, umurnya masih 27 tahun. Benar-benar ganteng kayak boyband, benar-benar kayak boyband. Dan dia tuh bukain aku voucher 10 voucher, 4 juta. Dan ternyata ketika aku dapat 10 voucher dari tamu, aku harus BO. Aku nolak. Pertama aku nolak, alasannya aku lagi dapat. Iya. Terus maminya bilang gini, oh lagi dapat mana? Coba mami ikut ke toilet sama kamu, kita cek ada darahnya nggak.
Segila itu ya. Nah, Padahal dari peraturan pertama tuh cuman untuk nemenin minum doang. Tapi maaf sebelumnya Kak Cici ini emang biasa minum kah? aku biasa minum. Aku emang dari sebelum nikah pun udah minum alkohol. Oh, oke. Jadi aku nggak masalah. Pas begitu jadi ladies club gak masalah kan, udah Iya. biasa minum gitu. Cuman pas ada tawaran BO ini baru agak Iya. keberatan kan. Oke. Sampai aku disuruh cek mens sama maminya. Terus aku udah bingung nih alasan apa lagi aku nolak ini tamu gitu. Terus maminya bilang gini, lu jangan so jual mahal, kayak udah kaya aja lu. Maminya bilang kayak gitu. Lu kerja di sini tuh lu masih miskin. Lu tuh anak baru. Jangan so jaim. Itu pas tamu dari Jepang itu. Iya, Itu di hari keberapa kerja tuh? itu hari kedua aku kerja. Nah, terus akhirnya aku bilang dong, kalau misalnya aku cancel gimana nih? Aku bilang gitu kan. Ya lu bayar, lu kena cas dong katanya. Berapa? Ya 2 juta. Lu kan kalau di BO dapat 4 juta dari tamu. 2 jutanya buat lu, 2 jutanya buat perusahaan. Aku nanya dong, kenapa harus 2 juta? Itu kan hak aku untuk nolak atau nerima tamu yang mau BO gitu kan. Maminya bilang kayak gini. Ya lu pikir kalau lu di BO di luar, lu nanti dibunuh, lu dipukulin sama tamu, siapa yang tanggung jawab? Kalau bukan kita. Katanya gitu. Iya sih kalau pikir pahitnya ya. Cuman Iya. kalau seandainya ada perjanjian dari awal ladies club harus bisa dibungkus lah kasarnya kan itu ya. Dibungkus kamu bakalan ambil nggak? Aku gak bakal, dan setahu aku untuk masalah BO itu kayaknya itu hak kita deh. Iya itu kan jadi privacy masing-masing Iya. kan harusnya. Oke. Terus akhirnya diambil atau enggak? Enggak. Jadi Iya. lebih memilih bayar Aku cash. bayar. Jadi di situ 2 hari aku kerja, gaji aku udah minus. 2 juta. Iya. Oke. Lanjut? Siap? Oke, silakan. Setelah itu Setelah itu kan aku dapat tamu tuh kayak sehari bisa ada dapat 2 tamu, 3 tamu, tergantung mereka buka voucherannya berapa kan. Dan itu tuh ya lumayan lah. Dan aku tuh satu mes tuh satu agensi, tapi rate kita itu beda. iya, Voucheran kita itu beda. yang tadi grade A, grade B, grade C kan. Temen aku tuh dapat grade C ya. Dia nemenin minum dapat 70.000 1 jam. Dia kalau di BO itu cuma 1.500.000. Dia nerima cuma 750.000. Oh, jadi berarti potongannya tuh hampir 50% 50%. dari harga asli kan. Setahu aku ya, kalau misalkan LC kayak gitu itu nggak sampai harus BO terus potongannya. Tapi iya emang harus setengahnya, cuman nggak harus BO setahu aku Iya. kan. Nah, terus tapi kamu tetap berjalan sampai berapa lama tuh di Aku kerja di situ sampai hampir 2 bulan kayak. hampir 2 bulan? Iya. Tapi Berarti aku banyak gak masuknya. Karena kadang aku alasan kayak, aduh aku lagi tapi males. tetap harus bayar voucher kan? Iya. Iya kan? Iya, kita didenda. Kecuali kalau misalnya kita benar-benar alasannya kita lagi mens, nanti kita diperiksa ke dokter. Jadi situ ada dokternya. Misalnya kita lagi sakit nih, kita Dokter harus minta- salon kan ada? Iya, kita minta surat dokter, baru kita bisa nggak masuk. Kayak sekolah ya? Iya, iya, emang Iya kan? seketat itu, benar-benar seketat itu. Apalagi Jakarta ya, itu kan wah sendiri. Nah, aku mau kita flashback sedikit ya. Apa yang memutuskan Kak Cici buat pergi ke Jakarta dan menempuh jalur itu? Karena jadi posisinya aku waktu kabur bawa anak aku kan yang cuma dibunuh nih. Aku nggak bawa baju sama sekali. Aku nggak bawa identitas aku. Aku cuma bawa KTP aku doang dan bawa anak aku doang gitu. Di Bekasi ada siapa? Ada orang tua aku. Aku nitipin anak aku langsung cari kerjaan. Dan untuk aku kan sebelumnya SPG rokok ya kayak. Aku biasanya SPG rokok di brand rokok ternama. Karena aku nggak punya berkas untuk ngelamar kerja, jadi aku udah hopeless. Aku harus kerja apa nih? Karena aku udah nggak punya data-data sekolah aku, ijazah aku dan lain-lain. Makanya aku kerja jadi LC. Iya, kalau LC kan cuma KTP doang ya. Iya. Terus ketika dari 2 bulan itu berarti udah ngerasain gaji pertama dong. Jadi iya aku ngerasain gaji. Nah, dari sekian 2 bulan itu menjadi LC, ada hal yang paling bikin ngerasa seru gitu. Pasti ada positif negatifnya dong. Positifnya gini. Positifnya aku yang asalnya ibu rumah tangga, tak pernah punya teman. Aku punya teman perempuan semua. Dan di satu mes ini banyak perempuan, semua ceritanya tuh sama. Sakit hati anak laki, terus Iya, divorce. karena keluarga, karena masalah ekonomi, sama semuanya. Dan aku tuh jadi